Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, aku saat ini masih berada di tidak jauh dari pantai Pelabuhan Ratu. Dan di sebelah saya ada, mungkin bisa dikenalkan, Mas. Saya Agus. Iya, Mas Agus bisa dibilang asisten dari Ki Samudra Biru. Ki Samudra Biru. Dan saat ini saya ada di galeri apa, Mas? Mungkin Di bisa Dewi dibilang. Kadita Galeri. Dewi Kadita Kadita Galeri. Iya, di Pelabuhan Ratu, tidak jauh dari Pelabuhan Ratu ya, Mas. Nah, seperti yang sahabat Jurnal Intan Indigo bisa lihat, di sekitaran kita udah terdapat beberapa lukisan, dan ini lukisan dari Ki Samudra Biru. Dan saya dihantarkan lagi oleh semesta untuk bertemu dengan Mas Agus ya, Mas, bisa dibilang begitu, karena sebelumnya 2014 sebenarnya kita udah pernah silaturahmi ya, Mas ya. Dan ini saya diizinkan lagi untuk silaturahmi dengan Mas Agus. Boleh ya, Mas, ngobrol-ngobrol sedikit? Iya. Dan di galeri ini kan banyak lukisan nih, Mas. Mungkin Mas Agus yang selama ini bisa dibilang selalu menemani Ki Samudra Biru saat beliaunya melukis ya, Mas. Mungkin bisa dikenalkan ada sosok siapa aja nih, Mas, yang ada di lukisan ini. Kalau untuk lukisan ini ya, kita ambil contoh sosok yang dengan hijab putih. Iya. Kalau itu beliau adalah sosok Haja Siti Aisyah Rara Kadita. Haja Siti Aisyah Rara Kadita, yang biasa disebut dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Nama lain dari beliau. Oh iya, iya. Terus ada lagi siapa mungkin, Mas? Nah, kalau ini sosok Dewi Ratnaswida. Dewi Ratnaswida. Iya, beliau adalah sosok dari putri dari Eyang Prabu Siliwangi. Oh iya, baik. Ada lagi, Mas? Ini, Mas, mungkin sebelah kanan Mas Agus, maaf. Nah, kalau ini ya Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Dengan didampingi Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Nah, kalau untuk sosok yang satunya lagi, mohon maaf, tidak bisa disebutkan. Iya, memang ada yang begitu ya, Mas. Ada yang bisa disampaikan dan yang tidak. Dan kita di sini menyampaikan apa adanya, ya, Mas. Terus yang pakai kebaya di atas, Mas? Kalau ini sama, sosok dari Kanjeng Ratu Kidul juga, cuma karakternya aja. Iya. Kalau ini dia dengan singgasananya melambangkan karakter kekuasaan. Iya. Jadi untuk lukisan ini lebih banyak sosok dari Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Karena memang fokusnya Ki Samudra Biru adalah sosok Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul, iya. Kalau ini Eyang Prabu Siliwangi. Ya. Nah, misalnya kadang ada kala kita menemui lukisan sosok Kanjeng Ratu Kidul didampingi naga dan macan. Iya, betul. Kadang ada yang tanya, kok ada macan, ada naga? Nah, kalau untuk sosok naga sendiri, itu adalah sosok pendamping dari Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Nah, kalau macan itu karena beliau masih ada kaitan dengan Eyang Prabu Siliwangi. Iya, betul. Iya, betul. Artinya di sini kayak yang tadi Mas Agus bilang, Ki Samudra Biru lebih fokus dengan, kalau saya memanggilnya Bunda Ratu, itu hanya sebutan ya, Mas ya. Bunda Ratu intinya sama ibu gitu kan. Dan itu fokusnya ke situ, namun digambarkan atau dilukiskan, divisualkan dengan karakter yang berbeda-beda. Mungkin Mas Agus bisa cerita ke penonton prosesnya beliau Ki Samudra Biru dalam memvisualkan ini. Untuk prosesnya itu Ki Samudra Biru lebih sering pengerjaannya itu pada saat malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Begitu. Itu mulai pukul jam 12 malam. Dan paling lama selesai jam 3 pagi. Itu paling lama ya, durasi 3 jam. Iya. Kenapa kok cuma durasi 3 jam? Iya. Kadang kalau misalnya melebihi dari durasi itu, lukisan nggak selesai. Kalau untuk menyelesaikan lagi ya nunggu izinnya lagi. Iya, betul. Bahkan ada yang sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun belum selesai juga. Oh, ada itu, Mas? Iya. Oh, iya. Artinya ada masanya ya, dalam 3 jam itu paling lama. Dan itu biasanya panggilan kah? Iya. Jadi untuk prosesnya itu kadang ya mendadak. Jadi misalnya jam 12 melukis,
itu kadang jam 11 malam beliau baru ngasih tahu saya. Iya, Ya, iya. gue siapin perlengkapan lukisnya dari kanvasnya ukuran yang berapa, catnya, terusnya buat nanti airnya itu buat cuci kuasnya. Nah, lebih anehnya lagi, terus setiap proses melukis, air yang dipakai buat nyuci kuas itu selalu air laut. Oh, Gitu. iya, Dengan iya, wadahnya iya. kita mencari batok kelapa buat wadahnya. Khasnya itu Iya. beliau ya. Oh iya. Dan Mas Agus ini bisa dibilang sebagai pendamping atau asistennya dari Ki Samudra Biru dari tahun berapa tuh Mas? Dari 2012. 2012 sudah cukup lama ya. Dan itu berproses dari waktu ke waktu. Mas Agus sendiri berproses dengan pengalaman melukis, mendampingi melukis satu dan yang lainnya pasti berbeda kan Mas? Mungkin bisa diceritakan ada pengalaman apa selama mendampingi beliau? Ya, mungkin kalau untuk pada awalnya, ya saya mungkin masih belum peka lah, masih nganggapnya Iya. biasa, lukis biasa. Mas sering perjalanan waktu kadang jadi saya tahu. Nah, pada saat proses itu kapan sosok Bunda hadir Hadir. dan kapan Bunda sudah pergi. Gimana taunya? Iya. Itu dari tatapan mata, Ki Samudra Biru dan goresan tangannya itu udah beda. Iya. Bedanya gimana tuh Mas? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau misalnya untuk tatapan mata dia udah langsung fokus ke depan. Mungkin kalau orang biasa ngeliat, wah suasana pantai tengah malam gelap, Iya. nggak ada apa-apa. Iya. Tapi menurut pandangan dia udah beda. Iya. Gitu. Jadi kayak mungkin bisa ibarat kata kayak seorang pelukis yang lagi di depan itu ada sosok dan fokus Ya, gitu ada ya modelnya Mas. di depannya. Iya, seperti itu. fokus di depan gitu dan kayak bergerak dengan sendirinya Saya tangannya juga ya. goresan ini udah beda juga. Hmm. Ya ibaratnya soalnya udah kayak ada yang gerakin. Iya, kayak bergerak sendiri bergerak tadi aku sendiri. bilang, iya. Dan itu selalu, makanya dari setiap lukisan, dari pertama kali saya silaturahmi dengan beliau, itu kok lukisan ini berbeda, amat sangat berbeda, karena Ibaratnya goresan antara tahun 2014 dengan goresan yang saat ini itu udah iya, beda. iya, Beliau sendiri yang mengatakan ke iya, saya. iya, dan bisa dibilang simpelnya momen ya Mas, Iya. tidak bisa diulang, kalaupun diulang akan berbeda Iya. hasilnya. Ya misalnya kita ambil contoh Iya, satu karakter lukisan ini. iya. Ini udah jadi seperti ini. Tapi ketika dibuat ulang lagi, hasilnya akan beda. Akan walaupun berbeda. karakternya sama. Iya, iya. Mungkin kayak ini Mas di belakang Mas Agus, Nah. maaf. Nah, ini kan dua lukisan berbeda ya. Ini kan dua lukisan dengan karakter yang sama, Iya. tapi kenapa kok Hasilnya hasilnya beda? berbeda, iya. Tadi aku ngamatin itu Mas tuh. Ini dari raut muka, dari Iya. kayak ekspresi ya Mas ya. Ini juga sebagai pembanding apa buat pembeda antara lukisan yang benar-benar goresan sama lukisan yang cuma cetakan. Iya, betul. Bahkan untuk zaman sekarang kan ada juga yang orang cuma dicetak ngakunya lukisan Iya, banyak gitu karena Mas. nyetaknya di kanvas. Iya, betul. Iya. Kalau untuk orang awam kan kadang cara ngebedainnya cuma diraba. Hmm. Namanya kanvas ya. Iya. Diraba gimana pun ya sama. Akan sama. Iya. Gimana caranya buat membedakan yang lukisan goresan sama cetakan tuh gampang. Gimana tuh Pertama Mas? dari warna aja, warna catnya. Kan antara warna cat dan tinta udah beda. Iya, iya. Kalau tinta kan sifatnya lebih agak gelap kan. Gitu. Yang ini lebih tajam, lebih Iya. nyala. Dan nyata Mas, ini satu karismatik bisa dibilang begitu. Bisa karismatik dan orang yang mungkin sensitif buat melihat satu persatu itu kayak pengen ini loh saya gitu ya Mas. Kayak juga pembuktian. Di galeri sendiri ada beberapa kejadian yang Oh iya, bisa bisa sharing dibilang mungkin Mas. mistis juga. Iya. Ya. Kadang ada beberapa orang yang datang dengan beraninya mereka menyebut dirinya titisan. Titisan Ibu Ratu, Bunda Ratu. Iya. Ya, mungkin kalau untuk yang biasa mah cuma iya doang. Tapi kalau saya cukup senyumin aja. Iya betul, banyak itu Mas. Tapi Iya. setelah dia ngaku seperti itu, 5 menit kemudian langsung lemas di sini. Iya. Allahu alam ya, Saya- semesta. Ada beberapa orang indigo juga yang datang tuh bilang, di sini ya kamu mungkin jaga sendiri. Dia yang kelihatan sendiri tapi yang nggak kelihatan. Kalau Bunda nggak bisa datang,
nggak usah khawatir, di depan ada dayangnya. Iya. Gitu. Dan mereka memilih tanda kutip. Itulah yang bikin seleksi alam. Siapapun yang hadir namanya tamu, seperti Mas Agus yang menerima, begitu kan Mas. Cuman kan ada beliau dan yang lainnya itu yang memilih gitu. Dan ngomong-ngomong tentang memilih, lukisan ini kan selain dipamerkan juga dijual ya Mas? Iya, dijual beli. Nah itu untuk pembelinya itu ada kriteria khusus nggak Mas? Kalau untuk lukisan ini tuh pembelinya kebanyakan ya spiritual atau paranormal. Iya. Dan memilih juga. Iya. Contohnya mungkin ada pengalaman. Ada orang yang datang dengan niat membeli lukisan. Ya, ibaratnya orang itu karakternya lembut. Tapi ketika datang ke sini yang dibeli itu lukisan yang dengan karakter yang kuat, karakter kekuasaan. Ya kita saranin kalau bisa jangan ngambil yang ini. Kalau bisa yang sesuai dengan karakternya, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti ya namanya orang itu tetap kekeh. Ya akhirnya kan kita tetap ngasih. Tapi setelah lukisan dibawa pulang, akhirnya ya orang itu yang ngerasain efeknya. Apa itu Mas? Karena bertolak belakang ininya. Bentrok energi. Iya. Akhirnya ya seminggu kemudian ditelepon lagi. Mas, maaf lukisannya bisa ditukar nggak? Oh gitu, iya. Akan ada juga yang beli udah 3 bulan, tahu nelfon lagi. Mas, bisa minta tolong nggak lukisan dititip aja di galeri, saya nggak kuat. Oh gitu, iya. Cuma kalau untuk itu ya mahar ya maaf nggak bisa kembali lagi. Iya betul. Iya. Kalau untuk almarhum Ki Samudra Biru, saya ngomong begini otomatis melihat kayak seperti ada beliau gitu karena ada lukisannya beliau gitu. Karena saya pernah ketemu gitu. Itu juga selektif juga untuk menentukan siapa yang bisa memiliki gitu. Iya. Bahkan tamu yang datang ke galeri itu nggak semuanya bisa ketemu dengan beliau, walaupun beliau ada di galeri. Iya. Kalau emang ibaratnya pas sama beliau, tanpa orang itu minta ketemu ya beliau dia akan sendiri. Ketemu gitu, iya. Walaupun dia ada di dalam, tetap aja keluar. Tapi kalau emang beliau nggak serak sama orang itu, nggak bakal keluar. Iya. Dari pertama kali ketemu dengan beliau, saya udah yang terasa seperti ada beliaunya, ada ikatan batin gitu. Ikatan batin sangat dekat dengan Bunda Ratu Kidul. Dan lukisannya ini nggak maksudnya 1001 gitu. Mungkin bisa dibilang satu-satunya yang kalau saya melihat itu yang paling klik dengan saya gitu. Maksudnya ya inilah beliau gitu. Bisa mewakili ya kan, untuk pelukis ya. Pelukis yang sosok yang melukis sosok Bunda Ratu itu banyak sekali. Cuma kebanyakan mereka melukis karena pesanan aja, atau tanda kutip ya pesan lukisan yang udah pernah dibuat sebelumnya. Jadi dengan model contoh dilukis ulang. Iya. Tapi kalau Ki Samudra sendiri beliau beda. Beliau melukis ya tanpa contoh. Jadi yang menciptakan karakter-karakter baru. Itu juga karakter yang ditampilkan beliau juga nggak sembarangan. Iya betul. Karena ya dapat petunjuk terlebih dahulu buat melukisnya. Iya. Contohnya yang lukisan. Itu yang paling menarik ya, karena jujur Mas, beliau Bunda Ratu seperti yang terlihat itu memakai hijab ya Mas. Kenapa kok bisa keluar karakter Bunda Ratu dengan hijab? Alasannya ya saat ini banyak sekali orang-orang yang maaf ya sok tahu. Iya betul. Mengatakan ya Bunda Ratu musyrik lah, iblis lah, mengejudge gitu ya, menilai ya melalui lukisan dengan karakter hijab itu beliau pembuktian bahwa saya juga muslim. Dan sebenarnya beliau itu kalau boleh dibilang pesan yang selalu diutarakan itu jangan pernah meminta dengan beliau gitu. Apapun itu jangan pernah meminta karena Bunda ya menyadari dirinya sama kayak seperti kita makhluk. Bahkan ya sebagai contoh ya, kadang ada
orang yang datang ke Pelabuhan Ratu. Jadi dia ke kamar 308, ke Karangau, ke Pantai Loji itu dengan niat macam-macam. Iya. Contohnya ingin kekayaan, ingin kekuasaan, Duniawi. Ya emang ada sosok yang datang. Iya, tapi bukan beliau. Nih, yang pertama beliau datang, yang benar beliau. Tapi beliau mengingatkan. Setelah beliau pergi, ada lagi datang sosok dengan wujud yang sama. Di sini ya kita yang nentuin. Kalau spiritual kita kuat, kita akan bisa membedakan. Iya. Ini bunda yang asli atau yang palsunya. Iya, itu dia yang saya sebenarnya mau mengarah ke arah situ tuh Mas. Cuman udah diutarakan sama Mas Agus. Banyak orang yang mudah berujar kalau udah ketemu dengan Bunda Ratu gitu, udah pernah melihat, dan bahkan kayak Mas Agus tadi cerita dengan mudahnya mengaku titisan begitu. Banyak kan Mas, dan itu kan sebenarnya hanya hati yang bersih dengan pikiran yang bersih dan nggak punya niatan lurus-lurus aja, itu yang biasanya diizinkan untuk ditemui dengan beliau. Jadi ya kuncinya untuk bertemu dengan Bunda Ratu bukan kita yang menemui beliau, tapi beliau yang menemui kita. Apa syaratnya untuk bisa bertemu beliau? Kita harus benar-benar bersih. Iya, hati yang bersih. Apanya yang bersih? Hati kita. Hati yang bersih. Pikiran kita. Iya, pikiran yang bersih. Jiwa kita. Iya. Harus bersih semua. Iya, suci. Bisa dibilang begitu. Dan bahkan orang-orang yang bertemu, kayak yang Mas Agus bilang, bukan orang tersebut, bukan kita yang menginginkan buat bertemu beliau, tapi beliau yang menemui gitu. Ya, karena kan tahu kita juga ada amanah yang harus kita jalankan sebagai ibaratnya ya penyambung lidah beliau di daratan. Iya, betul. Jadi bukan penyampai pesan. Iya, jadi saya ditemuin bukan, saya hebat, saya ditemuin bukan itu. Beliau bukan. Rata-rata yang ditemuin beliau itu nggak pernah dapat pusaka. Iya, betul. Kalau yang mau tahu ya, apa yang didapat dari saat berjumpa dengan beliau itu cuma nasihat. Iya, nasihat tentang kehidupan. Iya, karena beliau selalu adem, terus dingin, selalu mengingatkan kita manusia ya Mas ya, khususnya manusia itu kan masih ada hawa nafsu, masih rasa tidak puas itu kan, dan macam-macam itu beliau mengingatkan untuk meluruskan gitu kan. Kayak tadi yang aku bilang dari sekian itu langsung tadi sebelumnya kita sempat ngobrol kan Mas. Itu aku langsung menanyakan yang beliaunya yang berhijab karena baru belum waktu yang lama itu saya bertemu dengan beliau Bunda Ratu yang dengan berhijab gitu, dan itu sebuah jawaban ya Mas. Itu tahun berapa Mas dilukisnya? Untuk karakter itu pertama kali dibuat tahun 2012. 2012 di mana itu Mas? Itu di Pelabuhan Ratu. Oh, di Pelabuhan Ratu. Ditemanin Mas Agus juga. Kalau untuk tempat itu berbeda-beda Mas. Kalau untuk melukisnya, kalau untuk yang wilayah pantai kadang beliau di Tenjo Resmi. Kenapa Tenjo Resmi? Karena itu ada salah satu petilasan dari Pak Soekarno. Terusnya kadang ya di pantai di depan galeri. Terusnya di Muara Skawayana. Kenapa di Muara Skawayana? Karena Muara Skawayana salah satu petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi. Terusnya juga kadang di Karangau, di pantai Karangau di dekat Sumur Tujuhnya. Iya. Sebelum dari sini saya udah sowan ke Sumur Tujuh. Cuman di sana ya berlapis-lapis, seperti kita manusia harus bisa memfilter mana yang mana yang nggak usah perlu direspon dan mana yang bisa direspon, bercampur energinya di situ. Dan ngomong-ngomong tentang almarhum Ki Samudra Biru itu punya treatment khusus nggak sebelum melukis Mas? Ya, kadang kan ada yang beranggapan kalau melukis sosok Bunda Ratu itu harus puasa dulu lah, harus ada sajennya. Kalau beliau sendiri tanpa itu, karena niat beliau lillahi ta'ala, tanpa ada puasa, tanpa ada sajian khusus. Iya, dengan ketulusan hati, dengan kebersihan hati dan tidak mencari-cari. Beliau sangat rendah hati Mas.
Walaupun saya sekali ketemu, saya bisa menilai beliau sangat rendah hati dan tidak butuh pengakuan. Ya. Kadang banyak orang yang salah kaprah. Ya, ketika bertemu beliau yang dibicarakan selalu spiritual. Itu yang paling tidak disukai beliau. Iya, iya. Kalau ketemu beliau itu ya cukup bahasan saja. Iya, betul. Kecuali kalau untuk spiritual itu biasanya kalau emang waktunya ya beliau sendiri yang akan bicara tanpa kita tanya pun. Iya, betul. Nah, terakhir kalinya mungkin dari Mas Agus, dari pandangannya Mas Agus selama mendampingi beliau itu ada sisi positif apa yang bisa dipetik dari beliau selama Mas Agus mendampingi? Iya, apapun kelebihan kita, apapun jabatan kita, setidaknya kita harus tetap memiliki sifat ulas asih. Iya, ulas asih. Kan kalau zaman kan kadang kita punya ya kelebihan sedikit aja udah sombong. Sombongnya dasinya 7 langit 7 bumi kan. Iya. Sadar siapa kita. Iya. Dan harus ikhlas apabila kita memang terpilih untuk diberikan amanah itu. Dan selalu itu tadi ya Mas, pesan dari Bunda Ratu, jaga selalu kebersihan hati, kelurusan pikiran itu ya Mas. Dan sama halnya seperti kita manusia dan Bunda Ratu ataupun makhluk yang lain di dimensi yang lain itu sebenarnya sama, masih beribadah dengan satu Tuhan yang Maha Esa itu. Cuma ya caranya aja yang beda. Iya, caranya berbeda, cuman tujuannya akan sama. Iya. Terima kasih Mas Agus atas waktunya, terima kasih. Mungkin lain waktu bisa silaturahmi lagi, mungkin di sini ataupun di tempat yang berbeda untuk menyampaikan pesan semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurnal Intan Indigo, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.